Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setiamu gak pernah habis bagi setiap kami. Perkataan-Mu adalah roh dan hidup bagi setiap kami, dan kami dimerdekakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, menyiapkan hati kami untuk terima perkataan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Saya mau kasih judul sharing saya hari ini, tidak berguna. Sama-sama katakan dengan saya, tidak berguna. Sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 ayat 24 sampai dengan 30. Ini bicara tentang talenta, di mana seorang hamba yang menerima 1 talenta, menerima 2 talenta, dan juga menerima 5 talenta. Orang yang punya 5 dan 2, mereka mengembangkannya. Mereka bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Nah, kita baca sama-sama di Matius 25 ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Wow. Bapak Ibu Saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus, talenta, kemampuan, potensi sesungguhnya Tuhan sudah berikan kepada setiap kita masing-masing, dan itu ditaruh Tuhan supaya setiap kita harus mengerjakannya, untuk mengembangkannya dengan setia. Harus dikerjakan. Nah, makanya nggak heran banyak orang Kristen yang hidupnya tidak berguna, tidak berdampak. Karena apa? Karena di ayat dari Matius pasal 25 ayat yang ke-30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu, yang tidak mengerjakan 1 talenta tadi, ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Wow. Mengembangkan di sini bicara soal belajar dan terus latihan dan mengerjakan. Jangan malu untuk belajar, untuk tanya kepada orang mungkin yang lebih expert. Tanya aja, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Karena semakin biasa akan semakin bisa, dan kita akan semakin menjadi ahli, sehingga keahlian setiap kita menjadi berguna, bukan hanya buat diri setiap kita, tapi juga buat banyak orang. Jangan sampai hidup setiap kita hanya menjadi pengganggu hidup orang. Jadi orang yang suka minta-minta, suka membanding-bandingkan diri orang dengan orang, dirinya dengan orang lain, berkat dia dengan berkat orang lain. Karena apa? Karena mereka malas dan lamban. Matius 25 tadi di ayat 25 dan 27. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan yang 1 talenta tadi itu. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat. Wow. Ada kata jahat dan malas. Orang yang tidak mengembangkan apa yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan, itu adalah orang jahat. Sama-sama katakan dengan saya, jahat. Kata jahat di sini dalam bahasa aslinya adalah proneros. Hidup dengan mengadopsi produk-produk iblis, seperti cemburu, iri hati, hati yang busuk, suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Wow,
Itu orang yang malas, tidak mau mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Makanya itu yang membuat orang tidak bisa berkembang talentanya, kemampuannya, potensinya, karena nggak pernah melihat ke dalam dirinya apa yang Tuhan sudah taruh dan Tuhan berikan, dan berkembanglah. Tetapi malah lebih melihat keluar dan menjadi hakim buat orang lain. Sibuk menghakimi orang lain. Hidup cuma jadi komentator yang gak pernah jadi ahli di bidangnya. Coba lihat komentator apapun, kebanyakan mereka hanya bisa mengomentari, tetapi gak ahli dalam apa yang mereka komentari. Akhirnya semua yang Tuhan berikan dalam diri setiap kita hanya terjebak dalam kita dan tidak menjadi apa-apa, dan hidup kita pun tidak berguna dan tidak berdampak. Saya banyak ketemu orang yang Tuhan taruh dalam dirinya itu hal-hal yang sangat luar biasa. Dan saya banyak ketemu orang-orang hebat yang di dalam dirinya terjebak sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan, tetapi mereka malas untuk mengembangkannya, malas untuk belajar, malas untuk yang namanya terus menaikkan levelnya, mengupgrade dirinya. Ada orang-orang yang pinter nyanyinya, jago kalau nyanyi tuh suaranya enak banget, tetapi kalau ditanya, aduh saya nggak suka nyanyi, dan mereka tidak mengembangkan itu, dan pada akhirnya nggak berguna hidupnya. Padahal sesungguhnya Tuhan sudah taruh talenta, kemampuan, potensi di dalam diri setiap kita untuk setiap kita mengembangkannya, belajar, latihan, dan kita menjadi ahli. Sehingga keahlian kita itu berguna bukan hanya buat kita, tetapi banyak orang di sekeliling kita. Ada orang-orang yang pintar dalam bisnis, pintar dalam usaha. Ayo mulai buat usaha. Males melangkahnya, banyak risiko, nggak mau mengambil risiko. Semua usaha pasti ada risikonya. Tuhan mau bilang buat setiap kita, ayo melangkah dulu. Melangkah dengan iman. Percaya bahwa kamu bisa mengerjakannya bersama-sama dengan Tuhan. Ada orang-orang yang jago masak. Kalau itu passion kita masak, ayo kembangin. Itu berkat yang Tuhan kasih buat saudara. Kalau saudara setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, apa yang di tangan saudara, Tuhan juga yang akan melimpahkan berkat atas saudara. Dan itu jadi berkat buat setiap kita kalau kita mengerjakannya dengan setia, dengan rajin, dengan penuh semangat. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangan yang lamban, tangan yang males membuat orang jadi miskin. Nggak heran karena mereka nggak mau mengupgrade diri mereka, karena mereka males. Tapi kalau orang yang rajin tangannya, ya nggak heran dia bisa jadi kaya, karena dia rajin mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Apa yang ada di tangan dia kerjakan. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jangan sampai setiap kita harus kerja paksa. Karena apa? Kemalasan setiap kita. Kita nggak pernah mau belajar, nggak pernah mau latihan, dan pada akhirnya kita harus kerja paksa. Kita harus bayar mahal lebih lagi. Jangan sampai kita terjebak pada kemalasan kita dan kita tidak berguna sehingga kita harus kerja paksa. Lebih keras lagi, kita bekerja karena kemalasan setiap kita. Lukas pasal 14 ayat 34 sampai 35. Garam memang baik,
Tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika saudara mengerjakan dengan setia, mengembangkan setiap potensi dan talenta yang Tuhan taruh di dalam setiap kita, sesungguhnya saudara sedang menjadi apa? Garam. Sehingga keahlian setiap kita itu menjadi garam buat sekeliling kita, karena itu berguna buat banyak orang dan juga buat diri kita sendiri. Kalau rasa asinmu udah gak bisa dirasain orang, gak ada gunanya lagi. Jadi jangan bikin tawar hidupmu karena kemalasanmu dan kejahatanmu yang membanding-bandingkan orang, iri hati. Teruslah asin dengan berjuang, dengan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan di hidup setiap kita, sehingga hidup kita berguna, hidup kita menjadi garam, hidup kita menjadi terang, dan orang boleh diberkati melalui hidup saudara dan saya. Biarlah perenungan hari ini menolong saudara dan saya. Untuk apa? Ayo semangat mengembangkan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri setiap kita. Lihat ke dalam, lihat apa yang Tuhan taruh, kembangkan itu, karena itu berkat buat saudara yang Tuhan sudah taruh di dalam setiap kita, sehingga setiap kita berguna, setiap kita menjadi asin dan bisa dinikmati banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mau hidup kami berguna, Tuhan, di mana Tuhan kasih kami kesempatan-kesempatan supaya kami mengembangkan diri kami, mengupgrade apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami berguna. Maafkan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami malas, kalau kami membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat teguran-Mu hari ini, dan kami mau berubah, dan kami mau hidup kami berguna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.